Pengumuman, pemilik KTP berciri ini akan dihapus bansosnya, baik PKH, BPNT, dan BLT BBM, setelah intro berikut ini. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai data yang ada di KTP atau kartu tanda penduduk yang ternyata data kependudukan inilah yang banyak sekali menjadi penyebab bantuan sosialnya masyarakat itu jadi tidak masuk, seperti bantuan PKH, BPNT, dan juga BLT-BLT lainnya. Walaupun datanya sebenarnya masih ada di dalam DTKS, tapi karena data kependudukannya bermasalah, sehingga bansosnya gagal bayar dan menyebabkan saldo KKS-nya jadi nol. Di sini kami akan lebih fokus untuk menjelaskan ciri-ciri data kependudukan yang datanya akan dinonaktifkan, atau kepesertaan sebagai penerima bansosnya nanti akan dinonaktifkan karena disebabkan dengan data kependudukan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia terkait tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi atau tata cara kelola di DTKS. Di sini pada bab 2 yaitu bagian integritas data dijelaskan bahwa data yang diproses untuk masuk ke dalam DTKS harus memenuhi kriteria integritas data terdiri di antaranya. Yang pertama yaitu data perorangan yang bersifat individual dan tunggal. Kemudian berikutnya data perorangan yang mempunyai nomor induk kependudukan, nama, alamat yang sesuai dengan data kependudukan yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Jadi contohnya seperti para KPM yang alamat tempat tinggalnya yang sekarang itu berbeda dengan alamat yang ada di KTP. Jadi yang nama dan alamat ini sekarang itu harus sama persis sesuai dengan KTP atau data kependudukan. Jadi misalnya KPM tadinya ngontrak di tempat A, kemudian pindah ke tempat B, itu harus diupdate juga untuk KTP-nya atau data kependudukannya di Capil. Di dalam surat ini juga dijelaskan bahwa integritas data yang dapat atau berhasil dimasukkan ke dalam DTKS adalah data kependudukan baik alamatnya ataupun nama orang tersebut itu harus sesuai antara DTKS dan juga Dukcapil. Jadi ini harus disinkronkan antara DTKS dan juga Dukcapil, entah itu namanya dan juga alamatnya. Dan ketika ada perbedaan antara DTKS dan juga Dukcapil, maka itulah yang akan menyebabkan bantuan sosialnya nanti tidak akan masuk lagi atau akan terputus karena alamatnya berbeda. Selanjutnya di isi surat ini juga dinyatakan bahwa data keluarga kelompok dan masyarakat yang merupakan himpunan perorangan. Dan selanjutnya pada poin berikutnya, di sini juga dijelaskan bahwa data anggota keluarga tidak tumpang tindih dengan anggota keluarga lain, dan kelengkapan atribut data. Yang dimaksud di sini dengan tumpang tindih, karena ini ada juga kejadian sekitar beberapa kali pendamping menangani hal yang seperti ini. Ternyata NIK penerima bansos ini sama dengan NIK masyarakat lain, tapi berada di daerah lain dan bukan di dalam satu daerah. Jadi NIK-nya ini dimiliki oleh dua orang, inilah yang dimaksud dengan tumpang tindih. Selanjutnya di sini yang dimaksud dengan kelengkapan atribut data diantaranya adalah nomor induk kependudukan dan juga nama lengkap serta alamat termasuk informasi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan atau nama lain dan desa atau kelurahan atau RT RW-nya semuanya harus tercantum di dalam data kependudukan. Berikutnya di sini juga dijelaskan ada tempat lahirnya, ada jenis kelaminnya, nomor kartu keluarganya juga harus ada, dan juga nama ibu kandung. Nama ibu kandung ini juga penting karena untuk dibukakan nomor rekening nanti, dan di sana diperlukan untuk nama ibu kandung masyarakat tersebut atau peserta bansos tersebut. Dan berikutnya lagi di sini status perkawinan, jadi apabila ada perubahan data itu harus diupdate kalau si KPM tadinya tinggal di kontrakan atau tinggal di desa mana, dan kemudian pindah, langsung segera diupdate juga. Dan yang paling banyak kejadian di lapangan ini biasa terjadi dan hampir rata-rata seperti ini kejadiannya. Jadi KPM ini pada saat melakukan update data kependudukan, contoh misalnya KTP-nya itu diperbarui karena mungkin alamatnya tidak sesuai dengan alamat domisilinya, setelah diperbaharui KTP-nya, ternyata NIK-nya belum aktif di Dukcapil. Ini banyak sekali kejadian seperti ini, sehingga menyebabkan data KPM ini tidak bisa terbaca di DTKS karena datanya di Dukcapil itu belum aktif. Jadi tidak semua KTP yang fisiknya eKTP itu sudah otomatis aktif atau online, justru banyak kejadian walaupun KTP-nya sudah eKTP, ternyata itu NIK-nya belum di-online-kan di Dukcapil.
Dan cara untuk online-kan ini sebenarnya ada beberapa cara, jika KPM mau melakukannya sendiri di rumah dan sangat mudah sekali hanya menggunakan HP. Tapi jika merasa ribet atau kurang paham dengan tata cara yang seperti ini, KPM bisa langsung mendatangi Dukcapil setempat atau terdekat untuk minta diaktifkan NIK-nya atau di-online-kan NIK-nya. Karena perbedaan data kependudukan ini juga dapat menyebabkan bansosnya bermasalah dan ini juga banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini dan keterangannya itu gagal omspan ketika dicek bansos. Yang dimaksud dengan gagal omspan ini apabila data kependudukannya atau data KTP-nya atau data KK-nya itu ternyata berbeda dengan data diri yang ada di bank atau data yang ada di buku tabungan dan juga KKS-nya. Kenapa ini terjadi? Itu karena data yang ada di Dukcapil dan juga data yang ada di DTKS itu akan selalu diintegritaskan dan akan selalu diperbaharui, sehingga data yang ada di bank ini harus diupdate secara manual dan bisa secara otomatis. Ketika memperbaharui data di Dukcapil, dia akan mengikut terbaru juga datanya ada di bank. Kalau memang nanti keterangannya gagal omspan, maka KPM bisa minta tolong kepada pendamping sosialnya agar disegera untuk memperbaharui data dirinya atau data KTP-nya, yang ada di bank dengan menggunakan data kependudukan yang terbaru atau yang sesuai dengan Dukcapil dan juga sesuai di DTKS. Karena kasus-kasus seperti ini juga sering sekali terjadi di lapangan. Dan ada beberapa KPM yang sudah berhasil diperbaharui datanya karena keterangannya itu gagal omspan, padahal masyarakat tersebut atau KPM tersebut itu sebenarnya masih layak sekali menerima bantuan sosial. Sehingga dilakukanlah perbaruan data di KKS-nya atau data dirinya yang ada di bank, sehingga beberapa tahap kemudian bansosnya bisa masuk lagi atau bisa cair lagi. Maka dari itu bagi semua KPM, baik PKH, BPNT maupun KPM BLT BBM, sebelum pencairan PKH tahap 4 dan BPNT tahap 10 dan 11 ini dicairkan, kami ingatkan untuk mengecek data dirinya. Jadi apabila nantinya ada data yang tidak sinkron atau tidak padan antara Dukcapil dengan data DTKS, maka masih ada waktu untuk memperbaikinya sebelum PKH tahap 4 dan BPNT tahap 10 dan 11 dicairkan. Maka dari itu kami ingatkan kembali untuk mengecek data-datanya supaya saat pencairan PKH tahap 4 dan BPNT tahap 10 dan 11 cair sudah bisa dipastikan cair. Demikian informasi terkait pengumuman, pemilik KTP berciri ini akan dihapus bansosnya, baik PKH, BPNT, dan BLT BBM. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info bansos secara gratis di channel ini.